Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Irwansyah MPD, dosen dari Akademi Olahraga Prestasi Nasional di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pengajaran yang dimana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini sebagai salah satu bagian dari penilaian dalam portofolio pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan mata kuliah praktek penggunaan alat fitness. Yang mana mata kuliah ini memiliki deskripsi antara lain. Yang pertama adalah mata kuliah praktek penggunaan alat fitness dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan keterampilan praktis dalam menggunakan berbagai jenis alat kebugaran atau yang biasa kita kenal dengan fitness equipment secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan latihan. Materi mencakup pemahaman prinsip kerja alat-alat fitness, teknik penggunaan yang benar, serta penerapan dalam program latihan kebugaran umum maupun kebugaran spesifik dari setiap cabang olahraga. Sebanyak 70% dari keseluruhan kegiatan perkuliahan berfokus pada praktek langsung di pusat kebugaran atau bisa di gym. Sementara 30% sisanya mencakup teori dasar tentang biomekanik latihan, keselamatan kerja, manfaat fisiologis, penggunaan alat, serta peran alat fitness dalam menunjang performa dari seorang atlet atau klien dalam gym. Mahasiswa akan belajar mengoperasikan alat-alat seperti treadmill, sepeda statis, mesin resisten seperti lat pull down, chest press, leg curl, dan lain-lain. Juga tentang free weights, hingga alat-alat functional training. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mampu memberikan instruksi penggunaan alat kepada klien atau atlet, serta menyusun program latihan berbasis alat sesuai dengan kebutuhan di setiap individu. Capaian pembelajaran dari mata kuliah praktek penggunaan alat fitness ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis, fungsi, dan prinsip kerja alat-alat kebugaran. Dua, menggunakan alat-alat fitness dengan teknik yang benar, aman, sesuai dengan protokol keselamatan. Yang ketiga, menyusun program latihan kebugaran berbasis penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan individu maupun umum. Untuk memberi instruksi, koreksi, dan demonstrasi penggunaan alat kepada individu lain secara efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi teknik penggunaan alat kebugaran secara mandiri maupun terhadap orang lain. Metode kegiatan pembelajaran pada mata kuliah praktek penggunaan alat fitness ini adalah yang pertama, ceramah, yang kedua, presentasi, ketiga, dialog interaktif, keempat, diskusi, dan yang kelima yang pasti adalah praktek. Selanjutnya, kami juga memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, membuat resume mata kuliah perkuliahan secara individu. Yang kedua, mengerjakan kuis di beberapa pertemuan. Yang ketiga, membuat makalah dan presentasi dalam bentuk kelompok. Dan yang terakhir adalah membuat program latihan. Selanjutnya, dalam kategori penilaian, ada beberapa penilaian yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah metodenya menggunakan observasi dan juga tes. Yang kedua, instrumen seperti catatan keaktifan, tes tulis berupa uraian atau pilihan ganda, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Komponen dan proporsi dalam penilaian mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran saya memberikan 10%, tugas-tugas yaitu 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, yaitu sebesar 40% dengan total 100%. Untuk sumber dan referensi dari mata kuliah ini, saya mau mengambil dari beberapa buku, antara lain ada Essential of Strength Training and Conditioning dari Bechle, yang kedua ada Teori dan Metodologi Latihan dari Bompa, yang ketiga ada Strength Training Anatomy dari Delafiere, dan masih banyak lagi buku yang menunjang dari mata kuliah ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan kita tampilkan video untuk pengajaran.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum masuk ke perkuliahan, saya mau mengabsen kehadiran dulu. Yang pertama ada Albi Pratama Sugiharto, tidak hadir. Aldi Dwi Sugiharto, Adi Nugroho, sudah lengkap semua? Oke, baik. Materi hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan tata cara alat-alat yang ada di dalam gym. Ya, jadi misal alat ini penggunaan untuk apa? Atau ada apa aja sih yang di dalam gym itu seperti apa gitu. Alat-alat apa aja yang ada di dalam gym, ya. Seperti itu. Oke, tapi sebelum masuk ke pertemuan kita yang kedua ini materinya, saya mau kita refresh dulu untuk materi yang sebelumnya. Di pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama kita belajar tentang apa sih tujuan latihan, pembelajaran tentang latihan, terus manfaat latihan dan macam-macam, ya. Jadi saya mau tanya dulu buat kalian, kira-kira masih ingat nggak? Ya. Apa pengertian latihan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Adil. Apa? Olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang serta dilakukan dengan progresif serta individual dengan tujuan meningkatkan kondisi fisiologis, psikologis, dan prestasi. Oke, itu menurut Bompa, ya. Jadi aktivitas olahraga ya, yang sistematis dan seterusnya, ya. Itu pengertian latihan. Saya harap kalian semua tetap ingat tentang pengertian latihan itu karena berkaitan dengan mata kuliah kita ke depan. Selanjutnya berkaitan dengan fitness atau kebugaran. Nah, ada yang tahu bedanya latihan dan kebugaran? Tadi latihan, sekarang kebugaran. Apa itu kebugaran? Ada yang tahu? Wafa, silakan. Merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dan kelelahan yang berlebihan. Oke, itu tentang kebugaran, ya. Beda kan? Kalau latihan lebih mengarah kepada prestasi, tapi kalau kebugaran lebih mengarah pada kesehatan. Ini dulu yang mau kita simpulkan. Kedua hal yang berbeda, walaupun bentuknya terlihat seperti sama, tapi tujuannya berbeda. Satu ke arah prestasi, yang satu ke arah kesehatan, bugar, supaya kita tuh tetap sehat dan badan kita bagus seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, materi tentang praktek-praktek penggunaan alat fitness yang ada di dalam gym. Oke, tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah memahami fungsi dan manfaat dari berbagai alat fitness dalam program latihan, ya, seperti itu. Yang kedua, mampu menggunakan alat fitness dengan teknik yang baik dan benar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam menyusun program latihan berbasis dari alat-alat yang ada di dalam gym atau alat fitness. Nah, manfaat penggunaan alat fitness dalam ilmu pelatihan adalah yang pertama, meningkatkan performa atlet. Ya, kalian kan nanti lulus dari sini lebih banyak biasanya menjadi seorang pelatih fisik atau pelatih yang mana pasti berhubungan langsung dengan gym. Nah, kalau kalian tidak paham tentang bagaimana penggunaan alat fitness, ya mau kasih apa ke atletnya? Ini penting. Ya. Membantu dalam program rehabilitasi cedera. Kalau dalam tujuan latihan kan kita sama-sama tahu salah satu adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu untuk pasca cedera, latihan-latihan yang biasanya diberikan oleh fisioterapis. Nah, itu juga kalian mesti paham. Ya, supaya apa? Sinkron dengan program latihan yang akan kalian jalankan di sebuah klub atau sebuah tim. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas otot. Masuk gym bukan hanya untuk meningkatkan strength, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan. Karena di sana kita bisa latihan lari dengan treadmill. Ya, udah tahu treadmill kan bentuknya seperti apa? Ya, treadmill seperti itu. Dan juga bukan hanya daya tahan kardio, tapi juga daya tahan otot. Ya. Yang keempat adalah menyesuaikan beban latihan sesuai dengan kebutuhan individu. Bagaimana kita tahu kebutuhan individu?
dengan cara kita melakukan sebuah asesmen atau tes ya. Biasanya dikenal dengan apa? Kalau dalam strength tes 1 1RM atau 1 repetisi maksimal untuk bisa menyesuaikan beban latihan dari setiap individu yang kita latih. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang jenis-jenis alat fitness yang ada di gym biasanya. Yang pertama ada alat-alat kardio ya. Kalian bisa lihat ya. Alat kardio ada kayak seperti treadmill, sepeda statis, dan macam-macam. Terus ada latihan kekuatan, ada dumbbell, ada barbel, ada yang kabel dan macam-macam, ya. Dan selanjutnya adalah alat-alat fungsional, ya. Pernah lihat roda, tuh roda besar itu bisa dipakai atau TRX dan macam-macam, ya. Nah, ini kita masuk ke yang pertama, jenis-jenis latihan kardio. Ada apa aja? Yang pertama adalah treadmill. Udah pernah treadmill? Pernah tahu treadmill? Tahu lah. Pernah ngerasain treadmill? Ada yang belum? Ada yang belum pernah ngerasain treadmill? Harusnya sudah ya. Ya, harusnya pernah ya. Nah, ini namanya treadmill. Apa sih treadmill? Digunakan untuk berjalan, jogging atau berlari dengan berbagai tingkat kecepatan dan kemiringan. Ya, jadi dia kecepatan itu bisa diubah-ubah tergantung kebutuhan kita. Sama tingkat kemiringan, ada incline, ada decline. Biasanya incline semua, ya, yang nanjak tuh, ya. Jadi itu lebih membutuhkan tenaga yang besar untuk lari dengan tingkat kemiringan yang lebih tinggi. Kayak kita lari di pegunungan misalnya, itu kan nanjak seperti itu. Ya, itu bisa diatur di treadmill, ya. Nanti di praktek kita akan coba. Selanjutnya ada stationary bike atau sepeda statis. Sama juga sebenarnya seperti treadmill, cuma hanya beda bentuk dan ini lebih kepada seperti kita lagi menggunakan sepeda, ya. Mensimulasikan aktivitas bersepeda dengan berbagai level resistensi. Sama tuh ya. Kalau di sepeda kan ada gigi tuh. Kalau gigi berapa, kita pindahin ke gigi 1 mungkin cepet tapi jalannya lambat. Ada yang berat tapi sekali kayu kita bisa panjang, jauh ya, seperti itu. Oke, tujuannya adalah melatih otot kaki pertama ya, tungkai, dan meningkatkan kapasitas kardiovaskular atau apa? Atau jantung, daya tahan, ya, VO2 max, seperti itu. Selanjutnya ada ada elliptical trainer, ya. Nah, lihat seperti ini nih. Biasanya suka ada di mana? Air Petra ya, yang di taman anak-anak loh. Tapi ini versi mesinnya, versi yang bagus lah. Kalau yang di taman-taman kan biasa digunakan sama anak kecil, orang tua yang umum seperti itu. Ini namanya elliptical trainer. Tujuannya adalah untuk melatih tubuh bagian atas dan bawah secara bersamaan. Dia itu kombinasi antara berjalan dan naik tangga tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi karena dibantu sama tangan. Ya, kayak kita naik tangga kan bantu pegang tangan kan. Kalau ada pegangannya kita bantu seperti itu. Ya, itu namanya elliptical trainer. Oke. Selanjutnya ada rowing mesin. Ya. Rowing mesin meniru gerakan mendayung untuk melatih otot punggung, lengan, dan kaki. Mengkombinasikan latihan kekuatan dan kardio secara efektif. Dia tuh kayak dayung gitu. Jadi kakinya itu di sini nanti nyender, sini dua-duanya baru tarik seperti itu. Ya. Selanjutnya ada stair climber. Nah ini kayak tangga, ya. Kalau treadmill itu kan datar ya, dia kayak. Nah ini kayak eskalator. Kalau di mall, tahu ya eskalator tuh, nah seperti itu. Dia naik aja, diam di situ. Cuman kalau eskalator kan diam naik ya. Nah ini kayak kalian tuh sebaliknya, yang eskalator turun, nah kalian jalan di situ, gitu. Ya. Seperti naik tangga. Ya. Mensimulasikan gerakan menaiki tangga untuk melatih otot kaki dan meningkatkan daya tahan. Membantu membakar kalori dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Jadi buat yang kalorinya berlebih, ya, atau yang mau diet boleh dipakai. Yang penting lower body-nya sudah siap.
Jangan sampai persendian sama ototnya belum siap, akhirnya apa? Timbul yang namanya cedera. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis alat fitness, yaitu alat-alat latihan kekuatan. Nah, ini yang banyak ya. Itu ada leg press mesin ya. Ada leg press mesin, fungsinya adalah untuk melatih otot paha depan, paha belakang dan gluteus. Tapi dominasinya ada di quadriceps. Nah, bentuknya itu dia bisa duduk, bisa tidur miring atau bahkan vertikal ya. Ini lebih aman untuk atlet-atlet yang baru, pemula. Lebih aman lagi dengan posisi yang duduk, pressnya ke depan, bukan ke serong atau ke atas. Lebih aman yang ke depan ya. Pernah lihat kejadian yang dia ke atas terus dia romnya terlalu maksimal, akhirnya jadi patah. Nah, itu lebih bahaya juga. Tapi saran saya kalau misalnya mau aman, leg press yang lurus aja, dorong yang lurus ke depan. Itu ada nanti kita praktek di pertemuan selanjutnya, yaitu pas di saat kita praktek. Ini ada leg press mesin, ada chest press mesin. Ada yang bisa bedakan apa yang namanya chest press dan bench press? Ada yang bisa tahu? Irfan, chest press apa? Bukan leg press, chest press dan bench press. Tujuannya? Ya, kenapa? Oke, bedanya ototnya sama. Untuk otot bagian upper lebih kepada pectoralis mayor ya. Tapi cara penggunaannya, kalau kalau chest press duduk, boleh duduk. Kalau bench press posisinya tidur. Baik itu incline maupun decline, tapi posisinya tidur. Kalau chest press bebannya didorong ke depan. Nah, ini tergantung ke cabang olahraga masing-masing kebutuhannya. Tapi basicnya tetap harus ke chest press dulu. Ya. Selanjutnya ada lat pull down. Ya. Kalau lat pull down untuk otot apa? Melatih otot punggung dan lengan. Jadi dia bebannya biasa pakai kabel tuh. Tali, angkat, tarik ke bawah. Seperti kita lagi pull up kalau on body weight-nya. Ya. Selanjutnya ada dumbbell. Ya. Ini namanya dumbbell atau barbell? Kenapa dumbbell? Bebannya tetap. Kalau barbell, bebannya bisa kita ganti-ganti, kita bongkar pasang dan biasanya lebih panjang. Ya, ini dumbbell. Ini baru barbell. Ya. Fungsinya sama, latihan kekuatan untuk beberapa kelompok otot. Ya, karena dia free weight. Ya. Ada yang mesin, ada yang free weight. Ya. Ini mesin. Ya. Bebannya tinggal colok di sini, angkat. Tapi kalau ini free weight, tidak ada kabel, tidak ada mesin, free. Ya, bebannya kita sesuaikan. Fungsinya untuk latihan beberapa kekuatan otot untuk beberapa kelompok otot. Ya. Nah, kalau mesin biasanya itu lebih kepada fokus kepada satu otot. Tapi kalau barbell, dumbbell itu bisa kelompok otot. Karena kita bisa bisa mengaplikasikan gerakan sebebas mungkin ke alat itu dumbbell atau barbell itu sendiri. Contoh, misalnya kita habis bicep curl. Dari bicep curl sini kita angkat langsung shoulder press. Karena free weight. Tapi kalau menggunakan kabel atau mesin yang mana gerakannya statis, itu aja, nggak bisa tuh kita aplikasikan. Nah, gerakan alat dumbbell sama barbell itu biasanya kita pakai tuh lebih banyak di saat persiapan khusus sampai prakompetisi tuh, karena sudah mengarah kepada cabang olahraga masing-masing. Seperti itu ya. Barbell. Nah, bedanya kalau barbell biasanya lebih panjang, terus bisa kita tambah bebannya. Ya. Baik itu mau yang 25 kilo, 20 kilo, 15 dan sampai maksimal di 25 kilo. Ya. 25, 20, 15, 10, 5, 2,5, 1,5 seperti itu. Ya. Ini
barbel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Lanjut? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada battle rope. Ya, battle rope. Tahu pernah lihat battle rope? Yang biasa lihat di sosial media tuh kalau ada latihan alternatif profesional, latihan battle rope ya. Mau itu atlet bela diri, cabang olahraga permainan pasti pakai ini karena buat latihan otot biasanya, atau lebih kepada power endurance ya. Ada yang duduknya posisinya seperti kayak setengah squat, half squat, baru diputar atau seperti ini ya. Digunakan untuk latihan kekuatan dan daya tahan seperti rope waves ya, bikin ombak rope waves, atau slam yang samping, meningkatkan daya tahan otot serta kardiovaskular. Tapi lebih banyak juga kepada power endurance sebenarnya kalau untuk atlet ya. Tapi kalau untuk kebugaran biasanya ya slow ya, daya tahan otot. Tapi kalau untuk atlet lebih fokus kepada power endurance. Dia maksimal tuh gerakannya, full speed dan power. Selanjutnya ada resistance bands atau kita bisa bilang karet ya. Ada banyak macam tuh karetnya, ada yang tipis, ada yang lebar ya, seperti itu. Alat elastis yang digunakan untuk latihan mobility atau mobilitas, rehabilitasi dan penguatan otot. Cocok untuk semua tingkat kebugaran. Semua tingkat kebugaran tuh, baik dari usia dini sampai yang senior lah ya, yang all style ya. Yang senior itu bisa karena lebih aman ya. Alat pemula biasanya pakai karet untuk memulai latihan strength ya, baik itu tingkatannya berbeda-beda tuh setiap karet ya, sesuai dengan warnanya. Warna hitam paling berat, di bawah itu ada merah marun, terus ada merah orange, merah hijau ya, kuning dan macam-macam ya. Itu tergantung tingkatnya, tingkat kekuatannya ya. Ini juga bisa kita pakai di saat latihan-latihan yang sudah mengarah kepada cabang-cabang olahraga tertentu. Misalnya kalau taekwondo mau tendang ya, misalnya tendang, nanti bisa dikasih karet di sini, tendang dia ya. Itu bisa meningkatkan kekuatan otot juga. Selanjutnya ada TRX. Ada yang tahu TRX? TRX suspension trainer. Ada yang pernah tahu TRX? Ya, tahu ya. Dia tuh kayak semacam tali webbing yang lebih tebal, tali tas ya, atau kayak sejenis ikat pinggang gitu, tali tas, tapi sudah didesain ya sebagus mungkin supaya bisa diukur, bisa diatur panjang pendeknya ya. Itu biasanya buat latihan sistem latihan berbasis berat badan yang memanfaatkan tali dan gravitasi ya. Jadi pakai tali terus gravitasi. Nah, ini biasanya buat latihan core ya, melatih kekuatan, keseimbangan dan fleksibilitas secara bersamaan ya, seperti itu. Ini TRX ya. Pernah lihat ya yang menggantung seperti ini di gym ya. Selanjutnya ada jump box ya. Jump box digunakan untuk latihan loncatan dan eksplosif seperti box jump dan step jump, meningkatkan kekuatan kaki dan koordinasi. Kalau di tahapan latihan strength ya, ada yang namanya plyometric, lebih banyak menggunakan box nih buat jumping itu. Nah, itu di tahapan latihan strength ya. Ini yang paling penting ya, ada yang namanya prinsip keselamatan dalam penggunaan alat fitness ya. Prinsip penggunaan alat fitness yang pertama adalah sebelum melakukan latihan kita harus yang namanya pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Pemanasan dan pendinginan adalah hal penting dalam setiap latihan. Yang kedua adalah melakukan gerakan dengan benar. Nah, gerakannya benar, teknik-teknik yang alat-alat yang tadi itu bagaimana sih cara penggunaannya yang baik dan benar biar nggak salah ya. Terus ada menyesuaikan beban latihan sesuai dengan kapasitas dari setiap individu. Yang tadi sudah kita, kalau atlet biasanya menggunakan tes 1 repetisi maksimal. Selanjutnya menggunakan pelatihan yang sesuai ya. Contoh barbel untuk latihan deadlift jangan dipakai buat latihan yang lain yang tidak sesuai ya. Misalnya buat latihan leg curl, tahu leg curl? Yang begini bisa nggak? Nggak bisa kan? Bebannya taruh sini diangkat ini bisa nggak? Nggak bisa ya. Terus yang terakhir menggunakan spotter atau pengawas ya.
ada yang nemenin latihan. Makanya di setiap mega gym orang mau latihan pasti ada PT. Apa tuh PT? Personal trainer. Personal trainer salah satu luaran dari Akornas. Ya, jadi kalian nggak melulu harus jadi seorang pelatih teknik atau pelatih fisik, tapi juga menjadi seorang personal trainer. Nah, seorang personal trainer harus tahu tentang metode-metode dalam pelaksanaan latihan di dalam gym. Ya, walaupun nanti begitu kita masuk jadi PT di salah satu mega gym, kita di trainer lagi, tapi paling tidak kalian nggak kosong-kosong amat lah gitu loh. Kalian sudah pernah masuk ke gym, sudah pernah mempraktekkan alat-alat itu, ya, tahu gerakan yang baik dan benar seperti apa, yang salah seperti apa. Ini salah satu bekal, mata kuliah ini adalah salah satu bekal kalian ketika kalian menjadi seorang personal trainer. Nah, oke, kesimpulan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, penggunaan alat fitness yang tepat dapat meningkatkan efektivitas latihan dan mengurangi resiko cedera. Kedua, pemahaman tentang teknik, keselamatan, dan variasi dari alat sangat penting dalam program kepelatihan olahraga. Latihan berbasis alat fitness dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari peningkatan kekuatan hingga rehabilitasi cedera. Oke, ya. Fokus dari mata kuliah itu, fokus dari teori hari ini adalah, pertemuan kita hari ini adalah itu. Bagaimana cara penggunaan. Kalian mengenal dulu nih secara visual. Oh, ada gambaran treadmill itu seperti ini. Oh, ada gambaran barbell itu seperti ini. Jadi minggu depan ketika kita masuk praktek di gym, kalian udah tahu. Oh, kemarin Pak Reza bilang barbell itu yang bentuk barnya panjang, ada plate-nya di samping. Nah, ini namanya barbell. Ya. Dumbbell itu seperti apa? Atau chest press itu seperti apa, dan macam-macam. Oke, terakhir ya, saya balik lagi ke awal. Apa pengertian latihan? Oke, Vicky. Latihan adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara progresif, terstruktur, terprogram, dan sistematik dengan tujuan meningkatkan prestasi. Oke, ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Bagas? Apa latihan? Irfan? Apa udah sesuai? Apa yang katakan Vicky? Ada yang masih kurang nggak? Ya, kamu coba lengkapin lagi. Dari awal dulu Pak. Ya. Aktivitas olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara progresif dan individual dengan tujuan meningkatkan fisiologis, psikologis, dan juga prestasi. Untuk meningkatkan sebuah prestasi. Menurut siapa itu, Fatan? Bom siapa? Siapa? Menurut siapa? Hah? Apa? Yang keras suaranya? Tudor Bompa. Ya, itu kan bisa dibilang bapak kepelatihan di dunia ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini di mata kuliah praktek penggunaan alat fitness. Saya harap kalian bisa paham apa yang sudah kita jelaskan, mengerti, karena minggu depan kita akan praktek di gym, ya, di KONI DKI di jam yang sama. Tapi di KONI DKI ya, kita praktek di sana. Pakaian juga harus pakaian olahraga, rapi, bawa handuk, ya, bawa botol minum, sepatu bersih, pakaian juga bersih. Itu terus jangan lupa ya, catatan harian kalian ya, yang tentang materi hari ini yang sudah kalian tulis, kumpul ke saya. Seperti biasa ya, tulis di kertas, foto, kirim ke email saya ya. Masih hafal ya emailnya ya, seperti biasa, seperti minggu lalu. Itu aja. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di lapangan, di gym KONI DKI di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.